Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita semua untuk mengawalinya dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur setiap kami pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami kesegaran, kekuatan, kesehatan untuk kami dapat melakukan segala perkara sepanjang hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati Sobat Messenger bersama-sama Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kami. Engkau yang berikan pertolongan kepada setiap kami untuk mengerti, menyimpan firman Tuhan ini, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam buku yang berjudul 88 Kisah Kebijaksanaan Tiongkok Kuno, diceritakan di sana ada 3 orang jenderal yang hebat, yang kuat, yang gagah perkasa di dalam kerajaan Qi. Para jenderal ini, ketiga jenderal ini, mereka ahli strategi berperang, sehingga banyak memenangkan peperangan demi peperangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Mereka memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, pasukan yang banyak, pasukan yang terampil dalam berperang. Bahkan para jenderal ini memiliki bawahan-bawahan yang setia, yang mendukung setiap rencana strategi perang yang akan dijalankan. Maka tidak mengherankan ketiga jenderal ini punya kekuatan yang sangat besar dalam kerajaan Qi. Dia punya pasukan yang kuat, punya pengikut yang setia, punya banyak pasukan yang mengerti, memahami apa yang menjadi kemauan dari para jenderal pimpinan mereka. Tidak mengherankan, sehingga ketiga jenderal ini menjadi orang yang sombong, merasa diri kuat, merasa diri hebat. Bahkan acap kali beberapa kebijakan perintah raja mereka tidak melakukannya. Mereka mengerjakan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, karena merasa punya kekuatan yang besar. Pada suatu hari, ketika ketiga jenderal ini dalam perjalanan menuju istana, mereka berjumpa dengan Perdana Menteri, pimpinan tertinggi pejabat negara setelah raja. Ketika melihat Perdana Menteri yang udah berusia lanjut, para jenderal ini memandang rendah, menghina. Mereka mengatakan, kalau tidak ada kita, pasti negara ini hancur. Kalau tidak ada kita, Perdana Menteri itu tidak ada gunanya. Menghina akan keberadaan Perdana Menteri. Maka dilaporkan kepada Perdana Menteri tentang apa yang dialaminya atas tindakan ketiga jenderal yang sudah merendahkan, menghina bukan saja Perdana Menteri, tetapi pejabat-pejabat negara yang lain. Sang Perdana Menteri mengatakan hal ini kepada sang raja. Semua pejabat negara, termasuk para jenderal sekalipun, harus tunduk kepada kuasa kedaulatan raja. Mereka harus menjalankan dan melakukan apa yang menjadi perintah raja. Tapi kita lihat raja, acap kali mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan raja. Mereka memandang rendah
para pejabat negara menganggap diri hebat karena ada mereka, maka negara C ini tetap berdiri. Dan satu kali, suatu hari nanti, ya Raja, mereka dapat memberontak kepada Raja. Ini membuat rasa khawatir kepada Raja Kerajaan Ji. Maka dengan Perdana Menteri, mereka memikirkan tindakan apa untuk mengantisipasi ketika jenderal yang sombong ini kelak mungkin mereka dapat merebut kekuasaan, memberontak di dalam Kerajaan Ji. Maka mereka sepakat untuk mengundang ketiga jenderal ini ke sebuah ruangan, dan di sana kemudian sang raja akan mengirimkan 2 buah persik. 2 buah persik. Dengan instruksi, buah persik ini boleh dimakan oleh orang-orang yang sudah berjasa di dalam Kerajaan Ji. Jadi pesannya, ketika jenderal ini sudah masuk ke dalam ruang pertemuan, maka akan dihidangkan 2 buah persik dengan pesan yang boleh memakan, yang dapat memakan adalah orang-orang yang sudah berjasa besar di dalam Kerajaan Ji. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 jenderal yang hebat, yang kuat. Tetapi hanya 2 buah persik yang kemudian diberikan kepada mereka dengan instruksi seperti tadi. Ketika 3 jenderal sudah sampai, mereka masuk dalam ruangan di mana raja akan memanggil mereka. Kemudian di hadapan mereka disidangkan 2 buah persik ini. Maka 2 jenderal yang dekat dengan buah persik itu kemudian mengambilnya dengan cepat dan memakannya. Dan jenderal yang ketiga yang tidak mendapatkan buah persik itu menjadi marah. Dia mengatakan, akulah yang paling berjasa dalam Kerajaan Ji ini. Akulah yang sudah berperang paling hebat, mengalahkan lebih banyak kerajaan daripada kalian berdua. Seharusnya akulah yang makan buah persik itu. Menjadi marah besar ketika melihat 2 jenderal yang lain memakan buah persik itu. Akulah yang layak, akulah yang paling berjasa, akulah yang paling hebat, akulah yang harus mendapatkan penghormatan, penghargaan dari raja, bukan kalian berdua. Sedangkan 2 jenderal yang makan buah persik menganggap, akulah yang paling hebat, akulah yang membawa kemenangan, akulah yang memberi rasa aman, akulah yang layak menerima penghormatan dari raja. Maka langsung aja diambil. Maka jenderal yang ketiga menjadi marah besar. Dan kemudian dengan cepat, kemudian dia mengambil pedang yang dibawanya dan membunuh 2 jenderal yang ada di hadapannya. Ketika 2 jenderal yang lain mati terbunuh oleh jenderal yang ketiga. Jenderal yang ketiga ini terkejut dan menyadari, apa yang aku lakukan? Apa yang aku kerjakan? Aku sudah menghancurkan Kerajaan Ji dengan membunuh jenderal-jenderal yang hebat, yang tangguh, yang selama ini bekerja sama denganku.
dengan merasa penyesalan yang besar. Jenderal yang ketiga pun akhirnya bunuh diri. Sejak saat itulah, kerajaan Ji kemudian menjadi turun. Karena tidak ada lagi ketiga jenderal yang hebat, yang kuat, yang ahli militer, ahli berperang, yang sanggup menjaga kerajaan Ji ini tetap aman. Karena mereka menganggap diri lebih hebat, lebih penting, lebih baik dipuja-puja daripada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, inilah yang acap kali bisa juga terjadi di dalam dunia kerja kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Kita menganggap sayalah yang berjasa, sayalah yang paling hebat, sayalah yang harusnya dipuji, sayalah yang harusnya mendapat perhatian dan pelayanan yang lebih daripada yang lain. Dan itulah yang kemudian membawa perpecahan di tempat kerja, perceraian, konflik di dalam keluarga, konflik perpecahan di dalam gereja Tuhan. Karena itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, pentingnya kita punya kesatuan hati dan tidak menempatkan kepentingan diri sendiri sebagai yang utama. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4 mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Paulus mengajarkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya dalam Yesus Kristus, janganlah kamu memusatkan kepada diri kita sendiri. Puji-pujian kepada diri kita sendiri. Hanya kita yang dilayani. Tapi dikatakan rendah hati, sehati sepikir dan mendahulukan akan kepentingan orang lain, kebaikan orang lain, pertumbuhan orang lain. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini mengajarkan kepada setiap kita orang percaya kepada Yesus Kristus, pengikut Kristus, untuk meneladani bahwa Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, rela meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan dirinya. Artinya mengosongkan diri berarti apa? Tidak menggunakan kuasa ilahinya menjadi sama seperti manusia, menjadi seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita semua. Kita yang layaknya mati binasa oleh dosa kita digantikan oleh Yesus Kristus. Itulah tidak mementingkan diri sendiri, tapi melihat akan pertumbuhan kebaikan orang-orang, saudara-saudara yang ada di dalam kehidupan sekitar kita, baik di dalam dunia kerja kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam gereja. Ketika kita belajar untuk saling melayani, saling memperhatikan, saling memberikan puji-pujian atas segala pelayanan yang dilakukan,
maka akan mendatangkan kemajuan bagi gereja. Karena semua bagian sebagai anggota tubuh Kristus mau melayani sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, tanpa memandang rendah satu dengan yang lain. Karena semua berjalan, berfungsi dengan baik, maka ada pertumbuhan yang terjadi. Belajar dari dua buah persik tadi, kita mengingat supaya kita tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi melihat akan kebaikan, pertumbuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita belajar, di tempat kita bekerja, dan itu semua akan mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur. Belajar dari kisah dua buah persik ini, untuk kami tidak menyombongkan diri kami sendiri, mengutamakan kepentingan kami, sehingga membawa celaka bagi komunitas lingkungan di mana kami ada. Kami belajar hidup untuk meneladani Yesus Kristus yang rela meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk penebusan kami manusia yang layaknya binasa, menggantikan kami menjalani hukuman dosa. Demikian pula kami sebagai pengikut Kristus belajar untuk peduli, mengerti, memperhatikan, mengasihi, bahkan berkorban bagi kebaikan, pertumbuhan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di keluarga kami, di gereja kami. Kami percaya ketika kami hidup saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, Tuhan Yesus akan memberikan pertumbuhan di dalamnya. Kami menserahkan ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini, sejak kami Sobat Messenger, Engkau yang tuntun langkah hidup kami dan usaha pekerjaan kami, di dalam studi kami, aktivitas kami dalam rumah tangga, semua Engkau yang akan memberkati. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan sembuhkan dan pulihkan kami. Ada kebaikan, ada kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan. Bagi kami yang ada dalam pergumulan, beban berat, ketidaktahuan kemana kami harus melangkah, Tuhan berikan hikmat jalan keluar bagi kami, sehingga kami dapat terus belajar, berusaha, bekerja, dan tidak menjadi putus asa dan menyerah. Engkau yang memberikan pertolongan, sehingga di dalam masa-masa yang berat sekarang ini, kami tetap dapat hidup itu karena anugerah Tuhan yang memberikan segalanya kepada kami. Bagi kami yang berduka, bersedih, Tuhan Yesus yang berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada kami untuk tetap melangkah di depan dengan keyakinan Tuhan Yesus yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap lembaga pelayanan sosial Kristen yang ada di Indonesia ini, baik itu panti asuhan untuk anak-anak, untuk panti jompo, ataupun pusat-pusat rehabilitasi. Bagi kami yang mengalami keterbatasan dan kekurangan, sungguh Tuhan Kau yang akan berikan pertolongan untuk anak-anak Tuhan yang boleh melayani, bekerja di dalamnya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, semangat dengan setiap pelayanan yang dilakukan. Sungguh mendatangkan sukacita, mendatangkan penghiburan, kecukupan bagi setiap anak-anak ataupun opa oma, bahkan setiap pribadi yang dirawat
senantiasa Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan hari demi hari. Kau gerakkan anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian mendukung, mencukupi kebutuhan setiap panti-panti atau lembaga-lembaga yang ada ini. Sungguh Engkau yang akan berbelas kasihan, sehingga ada kerjasama yang baik di antara kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan sebagai satu anggota tubuh Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Sungguh Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, baik itu eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif, semua mau menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan menjadi alat terang dan garam di tengah keberadaan mereka, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tindakan yang diambil, yang dilakukan, mendatangkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita setiap hari untuk terus percaya Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah masa pandemi kita terus diajar untuk tidak melihat kepada diri kita sendiri atau kebaikan kita, tapi kita diajar terus dapat memberikan diri, mengasihi, melayani setiap orang yang ada di sekitar kita dengan meneladani kasih Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.